Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elis Nurhayati. Saya mahasiswa Pasca Sarjana UHAMKA tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran tatap muka pasca pandemi. Selama lebih dari 1 tahun sejak Maret 2020, penyebaran pandemi COVID-19, pemerintah menerapkan pembelajaran jarak jauh dengan cara daring yang telah dilakukan di rumah masing-masing. Meskipun banyak yang perlu dibenahi dalam pelaksanaannya, satuan pendidikan di seluruh Indonesia telah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan program pembelajaran jarak jauh. Protokol kesehatan pun ditaati demi menekan angka penyebaran virus dengan memakai masker, menggunakan hand sanitizer, hingga penerapan social distancing dan physical distancing. Lalu, bagaimana jika pembelajaran tatap muka ini akan dilaksanakan? Untuk mengikuti surat keputusan bersama 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, di sini ada 3 poin penting loh yang harus diperhatikan perihal sekolah tatap muka. Nah, apa saja sih? Yang pertama yaitu adanya persetujuan. Nah, keputusan untuk membuka sekolah harus mendapat persetujuan, bukan hanya dari pemerintah daerah saja ya, tetapi juga dari pihak sekolah dan orang tua. Yang kedua yaitu tidak ada paksaan. Orang tua tidak perlu khawatir karena sekolah tidak bisa memaksa anak itu untuk ke sekolah. Jika orang tua siswa belum merasa nyaman dan aman jika anaknya ke sekolah, maka pembelajaran tetap bisa dilakukan dengan jarak jauh. Yang ketiga, sekolah yang dibuka akan membuat kebijakan yang berbeda dengan saat sebelum pandemi COVID-19. Jumlah siswa yang hadir dalam satu sesi yaitu hanya diperbolehkan 50%. Sekolah juga diminta untuk memberlakukan rotasi atau shift untuk mencegah penyebaran COVID-19 di sekolah. Nah, tidak lupa ya, protokol kesehatan pun harus ditaati, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Di sini, pemerintah juga mengadakan program vaksinasi juga ya. Nah, untuk mewujudkan pembelajaran tatap muka pada awal Juli tahun 2021, pemerintah menargetkan bahwa pada akhir Juni tahun 2021, sebanyak 5 juta guru, tenaga pendidik, dan kependidikan telah selesai divaksin COVID-19 untuk tahap 1 maupun tahap 2. Ada 5 hal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pembelajaran. Yang pertama, yaitu satuan pendidikan pada zona hijau. Yang kedua, memenuhi persyaratan daftar periksa pada Dapodik. Yang ketiga, pernyataan kesiapan dari Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan. Yang keempat, Pemda atau gugus tugas COVID-19 itu memberikan izin. Yang kelima, orang tua bisa menyatakan keberatan bila anaknya masuk dalam pembelajaran tatap muka. Apa saja sih pelaksanaan protokol kesehatan dalam pembelajaran? Di sini ada protokol pembelajaran tatap muka meliputi 4 tahap. Yang pertama, tahap prakondisi pembelajaran. Yang kedua, tahap pra-pembelajaran. Yang ketiga, tahap pembelajaran. Yang keempat, tahap pasca pembelajaran. Nah, mari kita simak tahap prakondisi pembelajaran. Apa saja sih yang perlu dilakukan oleh sekolah pada tahap prakondisi pembelajaran? Yang pertama, melakukan sosialisasi kepada peserta didik, orang tua, komite sekolah, dan berbagai pihak yang terkait. Yang kedua, ruangan wajib dibersihkan dengan disinfektan secara berkala. Yang ketiga, atur meja dan kursi dengan jarak 1,5 meter. Yang keempat, pastikan ruangan memiliki ventilasi udara dan aliran udara. Yang kelima, siapkan fasilitas cuci tangan pakai sabun, termogun, dan hand sanitizer di setiap kelas. Yang keenam, berikan simbol jaga jarak aman 1,5 meter. Yang ketujuh,
Siapkan UKS yang dilengkapi dengan alat pelindung diri atau APD dan ruang isolasi sementara. Yang kedelapan yaitu simulasi implementasi protokol dalam bentuk media cetak maupun audio visual. Mari kita simak untuk tahap pra-pembelajaran. Apa saja sih yang perlu dipastikan oleh sekolah pada tahap pra-pembelajaran ini? Pada tahap pra-pembelajaran di sini ada 6 tahap. Yang pertama, peserta didik dalam kondisi sehat. Yang kedua, peserta didik memakai masker 3 lapis. Yang ketiga, peserta didik mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Yang keempat, guru melakukan pemeriksaan suhu tubuh. Yang kelima, peserta didik selalu menjaga jarak aman minimal 1,5 meter. Yang keenam, peserta didik masuk ke dalam kelas dengan berbaris dan tidak bersentuhan. Selanjutnya, untuk tahap pembelajaran, apa saja sih yang perlu diperhatikan oleh sekolah pada tahap pembelajaran? Tahap pembelajaran di sini ada 4 tahap. Yang pertama, meja dan kursi ditata dengan jarak 1,5 meter yang diberi nomor absen atau nama siswa maupun simbol lainnya. Yang kedua, siapkan perlengkapan penunjang kesehatan seperti masker, hand sanitizer, dan face shield. Untuk yang ketiga, awasi dan dampingi aktivitas peserta didik untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Yang keempat, peserta didik menggunakan perlengkapan belajar masing-masing. Tahap pasca pembelajaran. Apa saja ya yang perlu dipersiapkan oleh sekolah pada tahap pasca pembelajaran? Untuk tahap pasca pembelajaran di sini ada 4 tahap. Yang pertama, atur jadwal pulang. Nah, peserta didik dengan peserta didik lainnya antar kelas memberikan waktu jeda 10 menit. Yang kedua, arahkan peserta didik untuk mencuci tangan sebelum pulang. Yang ketiga, hubungi orang tua yang belum menjemput peserta didiknya. Yang keempat, arahkan peserta didik untuk berbaris menuju gerbang sekolah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat untuk semua. Back to healthy school. Bye-bye.